syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di mushola kesayangan kita, mushola taqwa. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah menuju mushola taqwa ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustaz kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Supriyadi, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang. Yang kami hormati para ketua RT di lingkungan RT 13, 14, 15 serta ketua paguyuban Perumahan Cempaka yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati para jamaah mushola taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang sangat kami sayangi. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu permohonan maaf dari ketua DKM kita Bapak Nasrullah yang saat ini tidak bisa membersamai kita pada acara halal bihalal pada pagi hari ini karena ada tugas dari kantornya. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh jamaah mushola taqwa. Mudah-mudahan tugas beliau diberi kelancaran dan kita yang melaksanakan acara pada pagi hari ini juga diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah mushola taqwa yang kami hormati, ada kegiatan yang telah kita laksanakan pada saat bulan puasa maupun sebelum bulan puasa sampai dengan kegiatan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hal yang tidak bisa kita inginkan atas izin dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari DKM mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada jamaah mushola taqwa yang telah berpartisipasi dalam segala hal kegiatan yang kita laksanakan di mushola ini. Yang mana maksud dan tujuan segala kegiatan yang kita laksanakan adalah terutama untuk kita saling mengingatkan bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah. Dan yang saat ini kita laksanakan juga adalah agar silaturahmi di antara kita ini tetap terjaga dan sama-sama kita ketahui dengan silaturahmi insya Allah kita akan diperlancar rezekinya dan insya Allah akan diberi umur panjang, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili DKM mushola taqwa sebelumnya mohon maaf di kesempatan yang baik ini. Mungkin dalam pelaksanaan Ramadan kemarin maupun dalam pelaksanaan zakat fitrah atau acara-acara lain yang diadakan di mushola ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Itu semata-mata datang dari diri kita, dari para pengurus, dan mudah-mudahan mungkin dengan adanya kritik atau masukan dari jamaah sekalian, kedepannya kita insya Allah akan berusaha lebih baik lagi. Kami juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada khususnya kepada ibu-ibu kita yang sudah payah, yang selalu kita repotkan pada saat pelaksanaan acara di mushola ini. Mudah-mudahan segala repotan dan jerih payah dari ibu sekalian akan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada ibu-ibu yang telah membimbing serta melatih anak-anak kita, khususnya anak-anak TPA Taqwa, sehingga mereka bisa berani
dari tampilnya mereka di depan kita itulah sebuah bekal untuk mereka ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami dari PT EKM menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan khususnya acara halal bihalal pada pagi ini banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak sengaja maupun sengaja kita lakukan. Mohon dimaafkan itu maaf. Yang terakhir, insya Allah nanti pada pagi hari ini selesai acara halal bihalal kita akan menghitung dari pengumpulan dana investasi akhirat. Oleh karena itu kepada jamaah yang saat ini masih menyimpan atau memiliki botol yang kita bagikan, kami mohon untuk dikumpulkan pada pagi hari ini, karena insya Allah hari ini akan kita hitung. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini pengumpulan dana untuk pembebasan lahan di depan musola kita ini telah terkumpul kurang lebih 141.650.000 rupiah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan Allah beri jalan, kita bisa menutup atau melunasi target dari rencana kita pembelian lahan di depan musola, yaitu sebesar 160 juta rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Apa yang telah kita infakkan mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dan rezeki yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah ceramah dan nanti akan diakhiri dengan doa. Ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Suryadi dengan tema merajut ukhuwah Islamiyah, wujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kepada Ustaz Muhammad Suryadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini mungkin sudah menjadi program dari pengurus di awal-awal mau menyambut bulan Ramadan akan ada rangkaian kegiatan yaitu halal bihalal. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan sesuai dengan tujuan dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan kita yaitu halal bihalal. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dan juga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan ke atas qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita harapkan nanti kelak di yaumil akhir untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan juga mungkin keluarga kita yang tidak hadir, semuanya kaum muslimin termasuk pengikut setia Rasulullah SAW
yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatannya, Mas MC. Saya baca dulu karena di awal kita perlu tahu dulu ya, perkenalan dulu sebelum sampai pada materi yang akan kita sampaikan. Kepada saya manggilnya Mas MC, Mas Abidin ya. Alhamdulillah atas waktunya yang sudah diberikan. Katanya sudah berkeluarga tapi masih kelihatan muda. Muda sekali. Kemudian yang pertama saya ucapkan terima kasih, salam hormat kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Nasrullah, yang menurut informasi beliau berhalangan hadir. Mudah-mudahan urusan yang mungkin beliau sedang menjalani mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati yaitu Bapak Wakil Ketua, Bapak Khairul Bashar. Salam kenal Ustaz. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang sudah ada, dengan tadi informasi yang dibacakan ya, ada agenda yang sangat luar biasa untuk membebaskan tanah. Alhamdulillah insya Allah terwujud ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat saya Bapak Aan Rosiha. Beliau ini kalau saya sakit saya panggil minta dibekam. Kalau saya kurang enak badan, ya, ada rezekinya saya panggil beliau. Sambil dibekam, sambil saya menerima nasihat terkait bagaimana menjaga makanan yang baik, terkait bagaimana menjaga kondisi tubuh yang baik. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Haryanto, Bapak Ketua RW, yang juga menurut informasi berhalangan. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi petunjuk, diberi kekuatan, diberi hidayah. Mudah-mudahan warga yang beliau pimpin senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati dan kita banggakan semua, dengan ini kita menitipkan anak-anak kita dengan tenang untuk belajar Al-Quran di sini di TPA At-Taqwa Bunda Ika Megawati. Menurut informasi juga beliau tidak bisa hadir. Ya, kalau mungkin ada satu urusan ya kita doakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberkahi ilmunya sehingga bisa mendidik anak-anak kita secara baik, belajar Islam secara baik, belajar Al-Quran dengan baik, yang insya Allah akan menjadi generasi penerus bagi kita semua. Jangan lupa didoakan untuk para dewan guru ya, dan juga pada anak-anak kita, karena ini sesuatu yang harus kita perjuangkan, karena kelak inilah salah satu yang akan menjadi amalan yang kita bisa ambil faedahnya. Karena ada 3, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita meninggal tapi pahalanya masih mengalir. Kemudian berikutnya yang saya hormati Ketua Paguyuban Perumahan Cempaka, Bapak Fajar. Saya ingin untuk Pak Fajar. Oh, Pak Fajar. Izin di depan Pak Fajar ya. Bapak ke depan. Pak Fajar, Ketua Paguyuban Perumahan Cempaka. Ya.
Saya kebetulan tinggal di Komplek Taman Raya Citayam, Pak, di Rawapanjang. Jadi sedikit banyak tahu bahwa Puri Bojong Lestari ini termasuk komplek yang cukup lama dan terpanjang, dan yang paling mempunyai kali terpanjang. Kali ini semua milik BPL nih, kalau nggak salah ya Pak, sampai di ujung. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 13, Bapak Imam, berhalangan juga. Kemudian Bapak Ketua RT 14, Bapak Ujang Sofian, berhalangan juga. Kemudian Ketua RT 15, Bapak Daton Pamugo, Bapak Daton. Ya, selamat kenal Pak. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua Pak. Ya, mudah-mudahan para pemimpin RT ini Allah senantiasa beri nikmat yang banyak agar bisa menjadikan warganya itu nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini ya, sebagai ucapan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya diminta untuk berbagi, untuk menyertai bapak-bapak di acara halal bihalal. Ya. Saya bersyukur kepada Allah karena dari sini saya juga belajar. Jangan sampai saya yang bisa menyampaikan tetapi saya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya apa yang akan saya sampaikan ini juga menjadi nasihat bagi saya dan juga keluarga serta di lingkungan saya. Materinya adalah tentang merajut ukhuwah Islamiyah. Sering sekali dan kita tidak asing dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Ini kata-kata sangat indah yang namanya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam ini harus dilandasi oleh atas dasar keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan ukhuwah Islamiyah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari persaudaraan Islam ini ya, maka akan lahir persatuan dan kesatuan. Jadi dasarnya adalah iman, kemudian akan melahirkan persatuan dan kesatuan. Yang mengikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ikatan itu adalah ikatan yang sangat kuat, yang sangat erat. Disinilah ikatan yang kokoh, yang menjadi fondasi Islam itu bisa tegak. Karena Islam tidak akan pernah tegak manakala tidak ada ukhuwah Islamiyah. Jadi ikatan itu kuat. Tidak ada ikatan yang lebih kuat melebihi ikatan ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini sangat abadi, ya. Karena tidak hanya di dunia saja, tapi sampai pada akhirat. Ukhuwah Islamiyah. Dari ukhuwah Islamiyah ini yang diikat oleh atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan atau akan menurunkan yang namanya kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber yang akan mengalirkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ukhuwah Islamiyah. Sehingga kita harus jaga betul-betul yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau Islam itu mau tegak. Kalau Islam mau tegak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa aslihu baina akhwaikum wa taqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara.
didamaikan. Seorang tua yang melihat anaknya berselisih gara-gara itu damaikan. Jadi diperintahkan untuk mendamaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau perintah berpuasa kemarin ujungnya adalah la'allakum tatakun. Kalau perintah di sini la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Lakukan. Maka yang berikutnya adalah memahami. Ya. Memahami. Misalnya saya punya kawan namanya Iksan. Dia temperamen. Kalau berbicara suaranya senantiasa meninggi. Kemudian menceritakan kelemahan orang lain yang dia suka. Misalnya. Maka ketika sudah paham, tingkat kedua, kita harus berinteraksi secara baik kepadanya. Dengan yang pertama, ketika sudah kenal, mengingatkan kalau dia itu tidak baik, dengan kata-kata yang bijaksana tentunya. Kemudian kalau ada kelemahannya, kita dilarang untuk menceritakan kelemahannya kepada orang lain. Kita dilarang menceritakan kelemahannya pada orang lain. Itu terkait dengan dirinya. Kalau terkait dengan hartanya, misalnya dikenal kehidupannya kurang beruntung mungkin dari ekonominya, maka kita harus berusaha untuk membantunya. Kalau ada kelebihannya, maka kita berusaha lebih dekat kepadanya, mengambil manfaat dari kebaikan itu, kemudian menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jadi berbeda. Ketika kita mengenal kawan kita ini ada segi negatifnya, maka kita menutupnya, menasihatinya secara baik, kemudian tidak menceritakan kepada yang lainnya. Jangan kebalikannya. Kalau ada yang jelek, diurus. Padahal kita tahu itu sudah ada. Nah, yang baik itu didekati, diambil kebaikannya, kemudian diceritakan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Sehingga harapannya orang lain itu akan lebih dekat kepada orang yang baik ini, menjadi satu kelompok, satu jamaah yang terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Diceritakan kebaikan-kebaikan itu dan terbiasa berkumpul dengan orang-orang baik. Itu tingkatan yang kedua. Ya, setelah ta'aruf, kemudian tafahum. Kemudian menginjak pada yang keduanya. Ya, kita diperintahkan tadi untuk memahami. Ini berdasarkan kepada surat Al-Hujurat juga di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, diciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diciptakan kita itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Makanya aneh kalau terdengar ada berita seorang laki-laki menikah dengan laki-laki. Pernah dengar Pak? Orang laki-laki nikah dengan laki-laki. Ada yang orang perempuan nikah dengan orang perempuan. Enggak normal. Di sini kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Diciptakannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku
kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal. Jadi diperintah Pak, kalau kita bertetangga, ya, kita bertetangga, ada yang datang, kita harus mengenalnya Pak. Kalau kita yang menjadi tetangga baru, maka kita yang harus mengenalkan diri. Ya, kita datang ke Pak RT, ya, sebagai pengurus wilayah, kita hadir di masjid, kita kenal ke pengurus masjid, kita kenalkan diri kita. Begitu juga sebaliknya, sebagai pengurus DKM musola atau DKM masjid, ketika ada jamaah baru, dia harus mengenalnya. Mas, Pak, tinggal di sebelah mana? Kelihatannya baru di sini. Itu dikenal. Hikmahnya sangat banyak. Ketika kita mengenal jamaah baru maupun jamaah lama, tetangga baru maupun tetangga lama, hikmahnya sangat banyak. Kita akan memperoleh banyak informasi, kita akan memperoleh banyak hal, ya, untuk kita bisa saling mengisi, saling belajar. Setelah kita mengenal, ya, karena perintahnya untuk mengenal, di situ ada ukuran bahwa sesungguhnya nilai kita di hadapan Allah itu sama. Ya, memang ada orang yang diciptakan oleh Allah itu secara fisik akan berbeda-beda. Misalnya saya punya saudara, ya pas bentuknya lebih cakep gitu ya. Ada juga saudara yang lainnya berbeda. Mau dibilang cakep itu sulit, mau dibilang ganteng sulit gitu. Tapi mau dibilang jelek, kasihan. Ada yang beruntung. Gimana tuh bisa dibayangkan tuh, mau dibilang cantik, ya bilang ganteng sulit, mau dibilang jelek, kasihan. Kita tidak diperintahkan untuk membahas itu. Kita suruh memahami orang itu, bahwa di dalam pribadi ini ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita diingatkan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Jadi ukuran kita Pak, mulia dan tidaknya itu adalah diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kita mulai proses mengenal, ya, kemudian memahami, itu dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada perintah untuk saling mengenal, dan ada perintah untuk kita menjaga ketakwaan, senantiasa menasihati dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tingkat yang kedua, agar ukhuwah Islamiyah itu bisa menjadi indah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Ta'awun, kemudian ta'ahun, kemudian ta'awun. Ketika sudah mengenal, ketika sudah memahami, kemudian tingkatan berikutnya adalah saling membantu. Jadi kalau kita sudah mengenal, berinteraksi, ya, kita diperintahkan untuk saling membantu. Membantu itu sudah harus menjadi darah daging kita Pak. Membantu harus menjadi darah daging kita. Menutup aib saudara kita itu sudah harus menjadi darah daging kita, ya. Harus ditutup serapat-rapatnya ketika ada kelemahan. Terkait dengan membantu, misalnya di keluarga kita atau di tetangga kita atau di lingkungan kita ada yang perlu bantuan, misalnya yang ada yatim, itu tidak hanya terbatas di hari besar saja, ya. Untuk yatim itu harus dibantu kalau bisa secara berkesinambungan. Namanya ta'awun, saling membantu, saling menolong. Kalau ada kelemahan, ya, itu dibantu untuk agar kelemahannya itu bisa tertutupi dan dia bisa menjadi kekuatan di lain yang lain. Maksudnya gini, kalau kita
ketika orang itu berbuat salah, dia tidak baik, tidak selamanya dia itu akan berbuat salah. Pasti ada masanya dia berbuat baik. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang itu berbuat baik, maka tidak selamanya dia itu berbuat baik. Ada kalanya dia akan berbuat salah. Karena ini manusiawi, Pak, ibu-ibu, sudah manusiawi. Kita ini berpasangan, kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik. Nah, bagaimana hubungan seorang muslim seharusnya ketika mendapati saudara kita atau kawan kita ini berbuat tidak baik? Tugas kita adalah menolongnya, mengingatkannya, mencegahnya kalau dia ingin berbuat yang tidak baik. Wajibannya itu. Tidak malah ketika ada yang berbuat baik, memberi jalan. Seperti kalau ada korupsi yang kita dengar itu, ternyata mereka saling memberi jalan, bahkan saling menutupi apa yang dia lakukan. Padahal seharusnya ketika ada saudaranya ingin tergelincir berbuat sesuatu kezaliman, maka saudaranya harus mencegah. Ta'aruf, tafahum, kemudian takaful. Berikutnya setelah takaful tadi, setelah ta'awun, takaful, Pak, saling menanggung. Saling menanggung. Indahnya ukhuwah Islamiyah itu bisa terjadi sangat indah manakala level yang keempat ini sudah ada pada diri kita. Saling menanggung, sama rasa. Ketika rasa senang itu ada pada saudara kita, maka rasa senang itu juga harus ada pada diri kita. Ketika saudaranya susah, maka kita harus merasakan susah. Ketika saudaranya senang, maka kita harus juga ikut merasakan senang. Jadi saling menanggung. Jangan sampai kalau kamu susah, saya senang. Kalau kamu senang, saya susah. Tidak boleh. Jadi kalau saudaranya senang, maka kita pun harus senang. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau sudah susah, kita pun harus merasa susah. Karena ukhuwah Islamiyah itu menuntut kita untuk saling merasakan, saling menanggung. Jadi tidak egois. Kalau saudaranya sedang ada kesusahan, maka kita harus menghibur dan menolongnya sehingga dia keluar dari kesusahannya. Ya. Keluar dari kesusahan. Nah, tingkatan yang terakhir dari ukhuwah Islamiyah itu, manakala sudah paham, ya, sudah mengenal, sudah paham, sudah membantu, sudah saling menanggung, ini tingkatan yang tertinggi, yaitu insar namanya. Di zaman sahabat, ketika terjadi satu perang, ada banyak sahabat yang terluka. Banyak sahabat yang terluka. Nah, ketika itu ada beberapa sahabat berteriak, haus, haus, haus. Kemudian sahabat yang lain ketika dia ingin meminumnya, ketika mendengar saudaranya yang terluka itu bilang haus-haus, dia berikan itu minuman apa saudaranya itu. Nah, ketika sahabat ini menerima minuman dari sahabat yang lain, dia dengar sahabat yang lainnya itu haus, haus, haus. Kemudian diberikan kepada sahabat yang lain, dia tidak jadi meminumnya. Ketika sahabat yang lain menerima minuman itu, mendengar sahabat yang lainnya haus, haus, maka diberikan kepada saudara yang lain. Sampai yang kelima, yang pertama kali mempunyai minum itu, ya, ingin diberikan, ternyata sudah meninggal. Ingin dilihat kepada yang satunya tadi, yang kedua sudah meninggal juga. Sampai akhirnya semua meninggal. Memperutamakan kepada saudaranya.
Di sini terus yang di dalam dilanjutkan, zikir maulidnya dilanjutkan. Habis itu ada yang ngeluarin minuman. Terus di sini tetap asik di dalamnya, di majelis itu ya, zikir, mulai keluar minuman, kemudian keluar makanan. Pas acara selesai sudah dipersilakan untuk mencicipi hidangan. Yang terjadi ada orang-orang tertentu nggak kebagian. Tadi kayaknya dengar ada minuman dibuat, terus kelihatan ada makanan dihidangkan, ada yang kebagian. Sampai ada gurunya aja dia nggak kebagian. Pas pulang saja ini gurunya nggak ada bungkusan yang dia bawa. Akhirnya jadi gua membicarakan itu si dia masalah makanan bisa sampai seperti itu. Tadi dia ada makanan, ada cerita, ada konsumsi, tetapi hanya orang-orang yang menikmati. Akhirnya jadi pembicaraan ini bagaimana di majelis saja sampai gak ada kisah, gak ada saling membantu, gak ada saling mengutamakan. Harus saling ada mengutamakan. Di tetangga pun seperti itu, di masyarakat pun harus menjadi cerminan kita untuk bisa mengutamakan. Ini berpengaruh kepada akhlak. Ya. Ketika berbicara terkait dengan fondasi, terkait dengan ukhuwah Islamiyah, ini dinilai dengan ukhuwah Islamiyah, ya, disandingkan dengan akhlak. Ya. Jangan sampai ada yang membuat penilaian bagaimana orang ini dia hadir di majelis taklim senantiasa rajin, tetapi ketika saudaranya ada yang membutuhkan dia tidak peduli. Jangan sampai ada yang membuat penilaian seperti ini. Ini bagaimana bapak ini sholatnya rajin di masjid, tetapi kalau berkata dia menyakiti tetangga. Jangan sampai ada yang mempunyai penilaian seperti ini. Ini Ustaz senantiasa menjadi imam, bacaan Al-Qurannya bagus, tetapi manakala ada ibunya, ada mertuanya, dia tidak menghormati kedua. Jangan sampai ada yang bisa memimpin di keluarga besar, mempunyai titel agama yang banyak, tetapi dia tidak perhatian kepada apa yang ada di keluarga. Ini anaknya tidak baik. Biasanya pengenalannya tidak baik terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini sangat penting. Makanya kenapa ulama itu ingin membuat tadi yang kami sampaikan ada 5 hal, ya, untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah yang indah, yang diharapkan akan turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka para ulama itu sangat menginginkan untuk kita semua mempraktikkan kelima-limanya: mengenal saudara kita secara baik, memahaminya secara baik, kemudian membantunya, kemudian saling tolong-menolong di antara kita semua, kemudian saling insaf, saling mengutamakan saudaranya, saling mengutamakan saudaranya. Kalau saudaranya baik, kita harus senang. Kalau saudaranya kesusahan, kita harus merasa susah, kemudian berempati untuk membantu menghilangkan kesusahan-kesusahan. Karena kita harus mencintai saudara kita sama dengan mencintai sesuatu yang kita cintai. Kalau misalnya ada yang usaha, kemudian dia untung. Kalau saya usaha sendiri, kemudian untung, saya suka, saya akan bahagia. Berarti kalau dia pengenalannya bagus terhadap ukhuwah Islamiyah, ya,
juga akan senang manakala saudaranya usaha dan untung. Sampai pada pesan yang terakhir dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai sesuatu yang saudara Anda cintai sama seperti Anda mencintai sesuatu yang Anda cintai. Kan kalau yang umum yang menafsirkan seperti ini, tidak beriman seseorang sampai saudara itu mencintai saudara yang lainnya seperti mencintainya diri sendiri. Dalam prakteknya kita harus mencintai apa yang menjadikan saudaranya itu gembira, menjadikan saudaranya itu senang, menjadikan saudara itu bahagia. Itu kita mencintai. Karena kita juga mencintai yang namanya bahagia, yang mencintai ketenangan. Tentunya kalau kita cinta kepada apa yang saudara cintai, kita akan berusaha agar saudaranya nyaman bersama dengan kita. Karena kita akan menciptakan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Ta'aruf. Yang kedua tafahum. Yang ketiga ta'awun. Yang keempat takabul. Yang kelima ihsan. Jadi mengutamakan saudara. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita ini menambahkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu yang kita dapat itu hanya menambah hasanah kehidupan kita saja, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan untuk bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya ilmu yang kita catat, apa yang sudah tersimpan di dalam hafalan-hafalan itu tidak menjadi baik manakala tidak diamalkan pada kehidupan kita, tidak diamalkan pada setiap sisi kehidupan kita. Mudah-mudahan dari sini setelah kita memahami bagaimana
seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak, dia lahir dari seorang tua, kedua orang tua dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika berbicara rahmat, kasih sayang, kan doanya, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya, sayangilah, rahmatilah keduanya, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku. Kalau kita waktu mendidik anak-anak kita kecilnya, saat tidur, cara membangunkan tidak baik, ya, misal dengan kaki ke depan, membangunkan anaknya dengan kaki, bangun, bangun. Ada yang langsung didudukkan, ada yang langsung dimarahi. Kegiatan apa saja selalu orang tuanya tidak mendidik dengan baik, tidak menyayangi anaknya, maka ketika berdoa meminta sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, maka ketika dia teringat itu, dia mendidik, dan dia dapati orang tuanya mendidik dia dengan secara kasar, maka sebenarnya kita juga mendoakan, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah dulu berbuat seperti apa kepada saya. Kita harus berhati-hati ketika berbicara dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa tadi untuk rahmat kedua orang tua kita, ternyata kita berdoa setimpal. Ketika orang tua kita itu menyayangi kita seperti apa di waktu kecil, kita juga meminta itu pun Allah merahmatinya sebagaimana dia menyayangi kita di waktu kecil. Ketika anak kita mendoakan kita agar merahmati kita, agar menyayangi kita sebagaimana kita menyayangi dia waktu kecil, maka disitulah amal kita berbalik kepada kita, Pak. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan secara tidak baik, dengan secara kasar, maka doa terkait dengan rahmat kepada kita yang sudah meninggal nanti akan sama perlakuan kita waktu kita mendidik kita sangat tidak baik kepada anak kita yang dulu masih kecil. Jadi di sini terkait dengan rahmat kita harus sungguh-sungguh, karena Allah memasukkan surga kita ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Salah satunya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya amal yang baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya ulangi lagi, ketika berbicara ukhuwah Islamiyah, kita harus sungguh-sungguh, jangan sampai dalam bergaul kita menyakiti saudara kita, kita membuat saudara kita itu menjadi kerdil, tidak berkembang, tidak menjadi orang yang seharusnya baik, ya. Tetapi kehadiran kita seharusnya menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang nyaman untuk seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu ada, musola itu ada, harus bisa menciptakan satu lingkungan yang baik, lingkungan yang nyaman, tingkat persaudaraan yang erat, sehingga dalam menjalankan ibadah itu rasa nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membina keluarga, bermasyarakat, ya, seorang ketua RW juga harus bisa menciptakan dan juga warganya bagaimana mereka bisa saling sayang menyayangi sehingga akan